Breaking News Kompas Pemburu Keadilan. Sampit, Kalimantan Tengah. Aspek yuridis menjadi sorotan tajam berbagai kalangan menjelang putusan perkara Ferry Susanto yang kini memasuki fase akhir persidangan di Pengadilan Negeri Sampit, Kalimantan Tengah. Sejumlah aktivis dan praktisi hukum menilai tuntutan jaksa berpotensi mengabaikan prinsip-prinsip hukum mendasar yang seharusnya menjadi landasan utama penegakan keadilan. Sampit Kalteng, aspek yuridis merupakan komponen paling krusial dalam tuntutan jaksa dan putusan hakim di pengadilan karena merupakan dasar legalitas, kebenaran material, dan kepastian hukum. Pertimbangan yuridis berfungsi untuk menganalisis apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur delik, pasal-pasal, yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang sah. Berikut adalah pentingnya aspek yuridis dalam tuntutan dan putusan hakim. Menjamin kepastian hukum dan dasar legalitas. Putusan hakim harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan, undang-undang, dan jurisprudensi. Hal ini mencegah putusan yang sewenang-wenang dan memberikan landasan hukum yang kuat, ratio decidendi, atas hukuman yang dijatuhkan. Pembuktian unsur tindak pidana, kebenaran material. Aspek yuridis wajib membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa perbuatan terdakwa sesuai dengan unsur-unsur delik yang didakwakan. Tanpa analisis yuridis, tuntutan jaksa dan putusan hakim kehilangan dasar untuk menyatakan seseorang bersalah. Menghindari disparitas putusan. Dengan menggunakan dasar hukum yang konsisten, putusan hakim diharapkan tidak bertentangan antar perkara yang mirip, jurisprudensi. Ini menciptakan konsistensi dan transparansi dalam penegakan hukum. Sebagai dasar penilaian hakim. Pertimbangan yuridis merupakan langkah hakim menganalisis fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dakwaan, alat bukti, dan pledau, untuk kemudian dirumuskan dalam amar putusan. Syarat sahnya putusan. Putusan yang mengabaikan pertimbangan yuridis rentan dibatalkan dalam upaya hukum banding atau kasasi karena dianggap tidak memenuhi syarat material. Singkatnya, aspek yuridis memastikan bahwa proses peradilan di Indonesia berjalan berdasarkan rule of law, negara hukum, bukan berdasarkan keyakinan subjektif semata. Dan hal ini sangat dikhawatirkan terjadi pada persidangan Ferry Susanto yang mendekati titik akhir di Pengadilan Negeri Sampit, Kalimantan Tengah, di mana jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Seruyan menuntut Ferry Susanto dengan pidana penjara 3 tahun. Kondisi ini sangat disayangkan berbagai kalangan, khususnya para aktivis dan praktisi hukum, karena jaksa penuntut umum dinilai mengabaikan aspek yuridis yang merupakan komponen sangat krusial sebagai dasar dalam tuntutan, apalagi ini menyangkut nama baik dan masa depan seseorang. Ini harus menjadi perhatian serius. Aspek yuridis tidak boleh diabaikan, tegas Dr. Haji Udi Ananta Pramudya, SH, MH, seorang praktisi hukum dan akademisi. Ia berharap semua pihak yang terkait dalam penanganan kasus Ferry berhati-hati dan tidak berspekulasi dalam menuntut maupun menjatuhkan putusan hukum. Menurutnya, aroma ketimpangan dari penanganan awal kasus ini sudah mulai terlihat dengan adanya perpindahan dan pemindahan tugas oknum-oknum yang terkait dengan perkara tersebut, hingga menjadi perhatian luas di tengah masyarakat. Doktor Hukum Tata Negara ini juga berharap agar para penegak hukum benar-benar memahami kronologi penangkapan Ferry Susanto oleh Polres Seruyan yang sejak awal terkesan dipaksakan dan mencederai rasa keadilan. Ia menilai proses tersebut melanggar prosedur, berakibat pada pelanggaran hukum, serta berpotensi melanggar hak asasi manusia, HAM, yang pada akhirnya dapat memunculkan ketidakpercayaan publik terhadap pelayanan penegak hukum di pengadilan. Sementara itu, Mulyadi Muhammad Jufri, seorang aktivis dan pejuang keadilan, berharap jaksa dan hakim benar-benar memaknai kata dan kalimat dalam pasal-pasal yang dijadikan dasar tuntutan dan putusan terhadap Ferry Susanto. Menurut doktor bahasa ini, jangan sampai terulang kasus serupa yang pernah terjadi di Pengadilan Negeri Sampit beberapa tahun lalu, yakni perkara pidana terdakwa Normadi bin Haji Nurdin asal Seruyan. Saat itu, terdakwa telah dituntut dan divonis, namun tidak menjalani hukuman penjara karena pasal yang dijadikan dasar tuntutan dan putusan dinilai tidak sesuai dengan fakta dan bukti lapangan atau dikenal sebagai pasal karet. Meski demikian, Mulyadi tetap optimis bahwa peristiwa tersebut menjadi pengalaman dan pelajaran agar tidak terulang kembali. Ia juga menegaskan tidak boleh ada pemaksaan kehendak akibat dugaan permainan pihak perusahaan untuk mengkriminalisasi Ferry Susanto, yang dinilai mengetahui banyak kerahasiaan perusahaan terkait dugaan pencaplokan tanah masyarakat secara ilegal serta upaya mengadu domba masyarakat dengan petugas. Di sisi lain, Ferry Susanto mengaku heran karena selama beberapa bulan pemeriksaan tidak pernah ditemukan unsur pidana pada dirinya. Namun tetap dipaksakan untuk ditangkap melalui surat panggilan oleh Rahmatullah, SH, selaku Kasat Reskrim Polres Seruyan saat itu, yang kini telah berpindah tugas. Dengan tidak hadirnya saksi dari pihak PT Sawit Mas Nugraha Perdana sebagai penggugat, Ferry semakin meyakini bahwa upaya kriminalisasi terhadap dirinya dilakukan secara terstruktur dan masif.
Ferry pun menyatakan optimisme dan keyakinannya bahwa para hakim yang mulia di Pengadilan Negeri Sampit akan memahami secara utuh kronologi perkara dari awal hingga akhir, sehingga dirinya tidak perlu khawatir dalam menghadapi sidang putusan berikutnya. Dalam pesan suara yang dikirimkan ke media ini, Ferry Susanto tak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan mendoakan dirinya, baik rekan-rekan aktivis, jurnalis, maupun keluarga. Terima kasih semuanya, ungkap Ferry. Demikianlah breaking news Kompas Pemburu Keadilan kali ini. Jangan lupa like, subscribe channel YouTube ini untuk mendapatkan informasi terbaru, terpercaya, dan aktual seputar kabar penegakan keadilan. Terima kasih. Tim Investigasi Kompas Pemburu Keadilan Sampit, Kalimantan Tengah melaporkan.